Mohon izin Pak, kalau ke depan 2022 Bapak bisa saya pakai untuk kampanye di sana juga Pak di Pulau Buru. 2022 ke depan dan kita buat satu ekonomi konflik di sini. Ekonomi kerakyatan yang luar biasa yang belum pernah akan terjadi di Pulau Buru. Saya sudah pikirkan itu. Kira-kira kalau Ibu Sapitri ini jadi, langkah apa yang saya melakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati, Ibu Bupati. Tadi saya sudah dipesan kalau Ibu jangan panggil Ibu Sapitri karena beliau masih sah dengan Bapak menjabat sampai 2021. Jadi beliau masih punya hak kita panggil Ibu Bupati. Jadi saya tetap panggil Ibu Bupati. Mohon maaf kalau awal tadi panggil Ibu Sapitri. Pak Wakil, calon Wakil Bupati ya Pak ya. Wakil Bupati ya. Sama semua teman-teman. Terus Bapak Wamese, mohon izin Pak kalau ke depan 2022 Bapak bisa saya pakai untuk kampanye di sana juga Pak di Pulau Buru. Sebenarnya kalau seperti Pak Wamese jangan taruh di depan Pak, taruh beliau di bagian belakang. Karena kalau beliau sudah kampanye nomor 2 semangat kita hilang semua kan? Karena beliau kupas semua, apa yang kita mau ngomong sudah diomongin beliau semua. Tapi beliau luar biasa, beliau luar biasa. Saya lihat satu tokoh yang luar biasa dan di Kabupaten Buru Selatan ini ada tokoh-tokoh seperti beliau. Meskipun umur beliau sudah lanjut, beliau masih anggota DPR, tapi bukan cuma menguasai politik, tapi juga beliau menguasai birokrasi. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Beliau adalah aset bagi Kabupaten Buru Selatan. Apa yang beliau sampaikan tadi, kalau saya jadi anak muda di Buru Selatan, saya akan cermati itu baik-baik. Karena apa yang beliau sampaikan itu by data. Kalau sudah by data, maka kita tidak punya alasan untuk mengabaikan itu. Kita harus memperhatikan itu. Jangan sampai nanti kita dibeli orang, kita sadar kita sudah terlambat. Orang tua pesan itu kita harus mendengar. Apalagi bukan secangkir kopi kita mau diskusi, tapi ini by data. Nah, saya butuh orang-orang seperti ini sebenarnya kita di Pulau Buru. Semua konsep by data. Saya pikir luar biasa. Nah, hari ini saya mau bicara sedikit soal ekonomi. Hidup ini pilihan, saudara. Dalam membangun satu kabupaten itu ada 3 hal yang kita memperhatikan. Saya belajar sebagai pengusaha. Di dalam perusahaan juga ada 3 hal. Sama saya melihat itu. Pertama aspek ekonomi, kedua aspek politik, dan ketiga aspek sosial. Saudara perhatikan kejatuhan bupati atau apapun juga pasti ada salah satu 3 faktor ini yang bermasalah. Tidak ada di luar 3 faktor ini terkecuali dipanggil sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau untuk kinerjanya pasti di salah satu dari 3 faktor ini. Kalau tidak dia bisa mampu nih untuk mengurusi ekonomi dengan baik, ya kan? Tapi kalau dia juga kurang untuk tahu berpolitik, tahu membangun hubungan, ini juga akan menjadi kegagalan. Biar ekonominya kuat, tapi tidak bisa membangun hubungan dengan pusat, ini juga akan menjadi masalah. Sebaliknya juga, sudah punya politik yang baik, ekonomi yang baik, tapi juga tidak bisa mengelola sosial dengan baik, akan bisa menjadi demo besar-besaran di kabupaten, dan itu bisa terjadi penurunan terhadap bupati. Ini, jadi ada satu, politik bagus juga, terus kembali yang ketiga sosial bagus, ekonomi nggak ada, kacau juga. Berarti kan kita butuh 3 ini, ekonomi, politik, dan sosial. Untuk 3 ini semuanya terukur di dalam satu regulasi. Tentu semua ada punya hubungan benang merah. Tadi saya sampaikan untuk pembicaraan saya di sana. Di Republik ini semua aturan itu masih satu garis komando. Tidak ada orang mengatur aturan itu 3 komando, 2 komando, tetap satu garis komando. Pemerintah kita ini masih satu garis komando. Dari atas mulai dari presiden sampai kepada gubernur dan sampai kepada bupati saat ini semua satu garis komando. Semuanya satu partai. Betul nggak? Betul. Jadi kalau tadi disebut sama Pak Wamese bahwa Pak Tago bisa menyelesaikan semua, kebetulan di akhir pejabat beliau ini di 5 tahun ini, beliau mendapat juga salah satu
sarana fasilitas jalan tol ketika ada punya seorang gubernur yang PD Perjuangan, terus presiden juga PD Perjuangan, apalagi didukung oleh partai-partai lain, partai pendukung sekarang yang koalisi. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Kami datang dari Pulau Buru, saya bawa 18 mobil, saudara. Kami datang ke sini. Kalau hanya untuk mendukung Ibu Safitri, mungkin Ibu Bupati, saya cukup dengan ketua kami dari DPC, mungkin 2 mobil aja cukup. Terus kita datang ketemu sama Ibu dan Pak Bupati. Tapi kami tidak merasa ini baik. Saya bawa 18 mobil, ada 90 orang saya bawa ke sini supaya dia bisa berbicara kepada masyarakat ini bahwa Anda jangan salah memilih. Anda jangan salah memilih. Karena kalau kita salah memilih dalam partai, ini akan menjadi masalah besar seperti kami di Pulau Buru. Mengajukan apa-apa susah, selalu terbentur. Kita punya koalisinya tidak nyambung. Tapi saya melihat di sini koalisinya nyambung, gitu. Sehingga saya datang dan mau berbicara ini bahwa ke depan Buru Selatan ini akan jauh lebih luar biasa maju ke depan. Kenapa? Karena koalisi dan partainya nyambung untuk 2021 itu nyambung dengan partai-partai di atas. Tidak ada tawar-menawar. Apapun program Bupati begitu bagus, yang saya cerita tadi ekonominya dibuat bagus, semuanya bagus, tetapi kalau ada bersandar dengan regulasi tadi, Anda akan melihat. Saya saja sudah sering kali berinvestasi di Kalimantan 15 tahun saya. Mulai investasi di proyek, mulai investasi di tambang. Di proyek saya B2, kerjanya sudah besar. Di tambang batubara kita udah investasi. Itu di pertambangan itu mulai dari izin penyelidikan, kita masuk lagi ke eksplorasi, sampai kita masuk lagi ke izin produksi. Dulu itu cukup di kabupaten. Bupati mengeluarkan semua, dikasih hak. Sekarang tidak bisa. Semua ditarik di Maluku, di provinsi lewat perizinan satu pintu. Lewat perizinan satu pintu. Bahkan sekarang kalau untuk izin galian C itu bahkan sudah ditarik sampai ke Minerba. Udah di Minerba sekarang. Bayangkan aja kalau Anda di sini punya galian C, kali Anda punya emas, lalu Bupati tidak punya hubungan kuat dengan pemerintah pusat, baik mulai dari gubernur sampai di pusat. Apa kira-kira yang terjadi? Seperti kami di Pulau Buru, sampai di Kabupaten Buru, sampai hari ini tambang emas kita pun tidak bisa kita nikmati. Saya salah satu keluarga yang pemilik gugurea. Keluarga saya ada datang di sini, itu pemilik gugurea itu. Karena ada satu keluarga saya, dia kawin sama keluarga Raja Besi di sana, dan itu pemilik gugurea. Sampai hari ini tidak bisa keluar izin. Kenapa? Komunikasi antara daerah, pusat tidak nyambung. Itu sebabnya saya datang mau katakan, kalau saya hanya berbicara ini, saya rasa tidak cukup. Saya bawa banyak orang untuk menyampaikan bahwa Ibu Safitri ini adalah calon Ibu Bupati yang tepat bagi kami. Melihat itu dari kacamata bisnis. Ketika beliau terpilih sebagai Bupati, maka beliau punya jalan tol ke situ. Ini bukan saya meraba-raba, saya dukun atau ini kenyataan seperti itu. Anda boleh coba, ini kenyataan. Ketika beliau terpilih, maka besoknya beliau bisa kerja. Tapi kalau orang lain terpilih, besoknya belum bisa kerja. Anda harus berurusan dengan regulasi yang baru. Yang kedua, saya sering katakan, seorang bupati yang baru pasti dia punya program yang baru. Dia tidak mau ikut program yang lama, meskipun yang baru itu nggak benar. Kenapa? Takut dibilangin mengikuti copy paste barang lama lah, seperti itu. Ini masalah untuk saudara. Ujung-ujungnya kembali lagi yang rugi adalah rakyat. Saya melihat itu di mana tempat terjadi. Kita di Kalimantan terjadi seperti itu juga. Di Manado terjadi seperti itu juga. Saya kembali ke Buru, sampai saya sekarang berjuang dengan PD Perjuangan Kabupaten Buru dan akan bertanding 2022 ke depan jika diizinkan karena hal yang semacam ini. Saya mau ini jadi satu seperti Buru Selatan. Ini
harus jadi satu. Karena kalau nanti itu jadi satu, PDI Perjuangan dan seluruh koalisi, partai koalisinya, ini juga akan terjadi umpamanya di Pulau Buru, kita akan membuat hal yang sama. Maka saudara akan lihat akan terjadi pergerakan ekonomi yang dahsyat di tempat ini. Karena pemerintah telah menyiapkan banyak hal untuk 2021. Banyak bantuan yang akan turun dalam 2021. Banyak aturan yang mendukung itu. Saya kemarin salah satu kecil, saya cerita ini kenyataannya. Saya membuat template hotong 7 hektar. Karena di dalam hotong itu ternyata luar biasa. Makanan para leluhur kita punya protein yang paling tinggi, lebih dari beras, karbohidrat sama, antioksidan sangat tinggi. Sehingga dulu-dulu kalau leluhur kita digigit ular, makan hotong bisa sembuh. Saya tanya di IPB, kenapa makan hotong bisa sembuh kalau leluhur kita digigit ular? Ternyata di dalamnya itu ada antioksidan yang sangat tinggi. Saya bawa ini presentasi kepada Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko. Saya cerita semua. Saya buat wajib hotong, beliau makan dan kita presentasikan. Yang membantu saya ada 2 profesor yang datang mempresentasikan ini di sana. Beliau ngomong, ini bukan cuma membantu Pulau Buru, Kabupaten Buru ya, tapi satu waktu ini bisa membantu Republik. Saya akan datang ke Pulau Buru untuk acara panen raya bulan Januari nanti, beliau katakan. Nah, saya bilang sama Pak Tagop malam itu, Pak, bagaimana kalau umpamanya kita bisa kerjasama nanti untuk pengembangan itu? Pak Tagop bilang, saya dapat 2 kali piagam dari Presiden soal hotong ini. Ternyata di sini sudah dilakukan, dan beliau dapat piagam dari Presiden soal hotong ini. Ini salah satu produk pengganti beras yang luar biasa. Di sana itu harganya sudah 150.000 per kilo. Jadi kalau Anda tanam hotong itu bisa beli beras 10 kilo, 1 kilo hotong. Sekarang kalau di Pulau Buru. Nah ini saya lagi menyiapkan marketnya ke Eropa, ke Jepang, dan di market yang sekarang menyiapkan market malah pemerintah pusat yang menyiapkan market dari Pak Muldoko. Artinya kalau ini jadi, kita sama-sama dengan Pak Bupati akan ke sana bulan Januari dan Ibu Safitri sudah terpilih menjadi bupati, maka hotong juga akan masuk di sini. Karena konsep ini sudah dimiliki oleh beliau. Ini satu contoh. Belum lagi dari perikanan. Tadi masih masuk ke aspek ekonomi. Perikanan saya bilang sama beliau, kalau ke depan Ibu Safitri menang, Pak Gubernur itu sudah punya rencana besar. Beliau pernah diskusi sama saya sampai jam 3 subuh. Beliau akan menyiapkan kapal-kapal klostorit yang bisa langsung prosesing di dalam kapal. Sehingga nanti para nelayan ini ketika dapat ikan langsung naik di kapal, diprosesing, masuk kontainer, bawa ke pelabuhan, masuk kontainer, langsung diekspor. Sehingga harga ikan di nelayan itu bisa lebih tinggi, tidak perlu bawa ke darat, tidak perlu proses di darat, langsung dilaksanakan di kapal. Itu Pak Gub sudah punya wacana untuk mempersiapkan itu. Kemarin sebelum beliau berangkat dari hotel, saya sama Pak Bupati duduk sama beliau. Pak Bupati tanya bagaimana dengan rencana bantuan kepada nelayan kami. Ya beliau jawab sederhana aja, kita lihat nanti. Saya sudah bisa pikir, yang dimaksud dari kita lihat nanti itu apa? Bupatinya siapa? Mohon maaf aja, kan pasti begitu. Meskipun beliau tidak bilang, kita lihat nanti, saya bisa pikir, karena saya orang bisnis, saya pengusaha, saya tahu bahasa politik. Kita lihat nanti. Berarti kan bupatinya siapa? Bisa saja kan seperti itu? Bisa saja. Pak Bupati tidak menjawab, tapi saya bilang, kalau dari saya berpikir, Pak, beliau menunggu Ibu Safitri. Nah ini contoh, dimana kalau kita memilih yang tepat, maka semuanya harus beres, pasti beres. Memimpin kabupaten ini saya juga melihat lebih sederhana lagi, saya sempurnakan seperti Anda memimpin keluarga juga di rumah, tidak jauh-jauh dari situ. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ini kalau punya anak di bawah itu, yang jelas kita mengurus anak kita daripada kita mengurus tetangga, kan begitu. Ada skala prioritas di dalam keluarga itu. Kalau tetangga nanti, kalau keluarganya sudah beres, baru kita mengurus tetangga. Nah kadang-kadang seperti itu. Jalur-jalur politik ini seperti itu. Mungkin kalau orang politik takut bicara ini, tapi kalau saya pengusaha, saya ngomong karena saya sering mengalami suka dukanya di lapangan.
Saya ngomong, selayaknya kita selalu mengalami yang seperti itu. Jadi lebih baik kita tidak ambil risiko, kita datang di sini menerangkan itu kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai salah memilih. Ambil sudah barang yang lurus, satu komando supaya tidak ada perubahan di tanggal 9 2020 dan kita lanjutkan perjuangan ini. Ini yang paling penting. Tidak ada tawar-menawar. Ketika Anda mau cepat, Anda harus pilih yang ini. Nomor 3. Kalau Anda mau perubahan dari belakang mundur lagi 5 tahun, terserah. Sama dengan Pak Omesi bilang tadi kan, Anda seperti dikasih rokok dan lain-lain. Ingat, saya paham benar, tahun politik itu orang baik pun bisa parlente. Benar, tahun ini tahun menggoda di mana orang baik pun bisa parlente. Waktu Pak Omesi bilang itu saya bilang benar. Tapi saya pikirkan Pak Tagop sudah menaruh dasar-dasar yang baik untuk masyarakat Buru Selatan. Beliau telah memberikan bukti-bukti yang baik kepada masyarakat Buru Selatan. Sehingga nanti masyarakat pemilih di Buru Selatan ini saya tahu persis, sadar benar dengan apa yang terjadi di Buru Selatan. Kalau kami saja orang luar bisa datang dan bisa mengerti bahwa calon bupati yang tepat untuk ekonomi kerakyatan nanti ke depan yang akan cepat berjalan adalah Ibu Savitri, bagaimana dengan Anda dan saudara-saudara yang lain di sini tidak bisa memahami itu? Itu tidak mungkin. Jadi saya pikir kita harus sama-sama rasional. Kampanye ini banyak kita memang datang di sini bicara hal-hal yang kadang-kadang menjanjikan dan lain-lain. Tapi kalau saya pengusaha, saya tidak bicara hal-hal yang seperti itu. Saya bicara hal-hal yang saya lihat dari kacamata realistis, kacamata ekonomi, pandangan dan kajian ekonomi, real, kira-kira mana yang tepat. Dan Anda bisa uji itu nanti. Ketika beliau menang, apakah beliau berjalan lebih cepat, roda pemerintahan berjalan lebih cepat, ataukah orang lain yang menangani ini? Anda bisa melihat itu nanti. Saya tanya kepada saudara, apakah yang selama ini saudara nikmati, saudara mau tinggalkan seperti itu aja? Dan diambil oleh orang-orang yang belum pernah saudara lihat apa yang dikerjakan ke depan. Kita tidak bisa hidup di dalam mimpi. Kita hidup di dalam dunia nyata. Kita hidup dengan kajian-kajian. Beliau sudah cerita tadi, ada orang-orang yang sudah punya penilaian, punya rapot. Ada orang lain tangani untung, masih untung 600 juta. Orang kedua tangani ada untung 1,2 M. Yang ketiga tangani rugi 600, tahun keempat bangkrut. Saya kira ini sangat logika. Kalau saya di perusahaan sudah saya pecat. Sudah dapat pecat, sudah lama itu. Terus kalau sudah dipecat, sanksinya bagi untuk perusahaan orang-orang semacam begini, kita tidak akan memberikan dia tanggung jawab yang sama. Kita akan kembalikan dia untuk dia belajar lebih baik. Dan ini step by step untuk dia mengambil langkah itu, posisi itu lagi. Itu perlu waktu yang lama karena ini menyangkut kepercayaan. Apalagi menangani pemerintah sebesar ini kan, itu bukan hal yang mudah saudara. Tidak gampang. Makanya untuk itu saya mau katakan kepada saudara, yang ada ini jangan berpaling, lihat ke depan, pandang jauh ke depan, supaya ekonomi saudara pada akhirnya nanti bisa bekerja sama dengan Kabupaten Buru 2022 ke depan, dan kita buat satu ekonomi eksklusif di sini. Ekonomi kerakyatan yang luar biasa yang belum pernah akan terjadi di Pulau Buru. Saya sudah pikirkan itu. Kira-kira kalau Ibu Savitri jadi, langkah apa yang saya melakukan? Mulai dari pertanian, kita kerjasamakan hotong, dari perikanan, kita kerjasamakan kapal-kapal yang berhubungan dengan prosesi, kita buka hubungan kerja dengan Jakarta dan kita ekspor. Pariwisata itu bayangkan, di sini Anda setahun sudah punya kapal pesiar 40 sampai 60 kali kapal itu masuk ke Buru Selatan. Saya koordinasi sama Pak Tagop, satu tahun berapa kali? Bisa 40 sampai 60. Covid kemarin cuma 30 kali. Kapal pesiar datang bawa bule dan sudah bisa masuk di daerah-daerah tertentu di Buru Selatan. Kami di sana sudah 20 tahun belum ada kapal yang masuk. Saya melihat di sini berarti bupati saudara itu kerja lebih cepat dari kami. Terus kenapa saudara ragukan itu? Tidak ada waktu untuk kita
kita memilih yang lain. Kalau beliau jadi, berarti ke depan mungkin 1 tahun sudah bisa ada 100 kapal yang masuk ke sini. Dan kalau beliau jadi, berarti kami juga akan kebagian di Pulau Buru. Kapal itu akan kami buka juga sama-sama ke Kabupaten Buru. Inilah nanti akan terjadi sinergi antara Buru dan Kabupaten Buru Selatan dan Namlia. Saya bawa ini teman-teman semua dari anggota DPR, dari partai, dan ini ketua partai kami dan beliau juga anggota DPR, supaya kita mau sama-sama menyaksikan keadaan ini dari awal sampai nanti akan terjadi pemenangan, dan sampai nanti kita akan kawal ketika nanti Ibu Savitri sudah memimpin, kita sama-sama untuk menaruh iklim investasi yang baik di Buru Selatan ini. Tidak akan ada orang yang mau taruh duit di sini kalau bupatinya tidak satu visi dan misi dengan pemerintah pusat. Pasti tidak bisa. Tidak akan investor yang mau taruh duit di sini. Investor itu kalau masuk di dalam satu daerah, dia cek dulu bupatinya siapa ya, ketua DPR-nya siapa, dari partai mana, dia cek lagi gubernur, dia cek lagi ke presiden. Oh ini mantap, ini satu jalan, cocok, ini panjang, ini urusannya, kita bisa langsung ini. Tapi kalau dia cek lagi investor, masih dia cek, ini bupatinya merah, gubernurnya kuning, presidennya hijau, wah nggak jadi. Ini pasti duit kita mati di sini. Karena nanti pengurusan ini bisa bertahun-tahun tidak akan keluar. Tapi kalau bupatinya seperti Ibu Savitri, ini kacamata pengusaha saya. Besok beliau jadi, lusa pengurusan tambak, masuk perizinan 1 pintu, minggu depan selesai, atau kirim ke Jakarta, katakan tinggal telepon Pak Menteri, 1 kata, beres. Ini Pak, karena Bapak itu punya aset di sini besar Pak. Bapak punya tambang emas, Bapak punya galian C itu besar sekali di sini. Saya sudah cek itu sama Pak Tagut. Bapak belum tahu, tapi mimpi beliau ke depan tahun 2021 itu ada potensi-potensi ini sudah mulai menjadi aset untuk dikembangkan untuk Buru Selatan. Jangan sampai apa yang Anda punya ini tidak bisa Anda kelola. Belajarlah dari kami. Tidak bisa kami kelola. Sampai hari ini tidak bisa kami kelola. Pemilik lahan pun tidak bisa mengelola. Sehingga saya berdoa bekerja kepada Ibu Savitri, kita doakan beliau supaya kalau beliau jadi, maka ini juga akan bisa membantu kabupaten kami di Pulau Buru di sebelah. Oke. Terima kasih. Tadi beliau sudah risau, waktu saya sudah habis. Saya cuma mau mengingatkan tanggal 9 kita tutup nomor berapa? Sekali lagi tanggal 9 tutup nomor berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.